Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kehidupan dan kekuatan kesehatan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat 21 yang berbunyi demikian. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Sekali lagi, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintai akan memakan buahnya. Saudara, manusia diberikan oleh Yahweh berbagai macam kemampuan, pengetahuan, kecerdasan, berpikir, berkata-kata, dan melakukan banyak kegiatan yang lain. Tapi dari semua banyak yang berasal dari yang terjadi dalam diri manusia adalah dimulai daripada perkataan. Dalam Matius pasal 15 ayat 16, apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, yang keluar dari mulut kita adalah firman Yahweh, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Tapi jika di dalam hatimu ada pekerjaan iblis dan belum ada firman Yahweh, belum ada Tuhan Yesus, maka yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang selalu membicarakan kekurangan, kejelekan orang, membicarakan kelemahanmu, membicarakan hal-hal yang tidak mungkin. Hari ini saya berikan temanya kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Jadi, setiap kata-kata yang kita ucapkan dalam hidup kita sehari-hari itu akan menjadi hasil di dalam diri kita. Kalau engkau memperkatakan yang benar, maka terjadi yang benar. Kalau engkau memperkatakan yang salah, maka engkau akan menjadi salah. Dalam Matius 12 ayat 37, sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi jangan sampai kita salah berkata-kata. Memang sederhana, karena apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Kalau ada firman di hatimu, ada Tuhan Yesus di hatimu, ada Roh Kudus di hidupmu, maka yang keluar dari mulutmu adalah hal-hal yang menguatkan, meneguhkan baik imanmu maupun iman orang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan perjelas apa saja yang bisa terjadi dengan kuasa perkataan. Karena dikatakan tadi, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Engkau ingin hidup, engkau harus memperkatakan yang benar. Tapi jika engkau ingin mati juga, perkatakanlah yang tidak benar. Tunggu tanggal mana pasti engkau sesuai dengan perkataanmu. Yang pertama, kuasa yang terjadi lewat perkataan adalah orang sakit menjadi sembuh. Ya, orang sakit menjadi sembuh. Dalam Markus pasal 5 ayat 25-29, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesua, aku sembuh. Dan dia melakukan itu, dia jamah jubah Yesua, dan seketika itu juga sakit pendarahan di dalam tubuhnya sembuh. Padahal sudah pergi ke tabib kemana, habis banyak harta, tapi tidak sembuh. Tapi dia memperkatakan, asal ku jamah saja jubah daripada Yesus, aku sembuh.
dan itu terjadi. Jadi, kalau engkau sakit, perkatakanlah, aku sudah sembuh, aku pasti sembuh, maka itu akan terjadi kepadamu. Yang kedua, kuasa dari perkataan, orang lumpuh dapat berjalan. Itu dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-10, bagaimana ketika Petrus mau ke bait suci, ada seorang lumpuh di situ, sudah lama lumpuh menjadi pengemis. Petrus berkata, demi nama Yesua bangkit dan berjalan. Orang lumpuh itu berjalan. Perkataan Petrus itu membuat mukjizat, orang lumpuh bisa berjalan. Dan kalau misalkan dalam hidupmu, mungkin yang lumpuh bukan kakimu, tapi usahamu, pekerjaanmu, jangan engkau selalu berkata, usahaku lagi hancur-hancuran, maka tunggu tanggal mainnya, pasti usahamu hancur. Karena apa? Apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Tapi sekalipun usahamu sedang rusak, kacau, hancur, engkau berkata, aku percaya usahaku pasti maju dan tunggu tanggal mainnya, pasti itu akan terjadi kepadamu. Kalau orang lumpuh tadi bisa berjalan, maka bisa juga yang tidak mungkin dalam dirimu bisa terjadi kalau engkau memperkatakan yang benar itu. Yang ketiga, bahwa mata orang celik bisa menjadi buta. Ini pada saat dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 8-12 ada seorang, yaitu seorang dukun atau ahli sihir, selalu mengganggu pelayanan Paulus. Maka Paulus berkata, mulai saat ini engkau menjadi buta, dan orang itu seketika itu juga buta. Lihat kuasa perkataan yang dahsyat, yang dari bisa melihat menjadi tidak bisa melihat atas dasar kuasa perkataan. Yang keempat, orang mati bisa hidup lagi dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36-42. Seorang yang meninggal namanya Tabita atau disebut Dorcas. Petrus berkata, Tabita, bangunlah. Dan saat itu Tabita atau Dorcas yang sudah mati hidup kembali. Engkau lihat betapa dahsyatnya kuasa perkataan itu. Yang mati bisa hidup lagi. Yang tadinya bisa melihat sekarang menjadi buta karena kuasa perkataan yang keluar dari mulut orang yang hatinya ada Tuhan Yesus, yang hatinya ada Roh Kudus, yang hatinya ada firman Yahweh. Berikutnya, bahwa orang buta dapat melihat dalam Markus pasal 10 ayat 46-52. Ya, seorang yang bertanya kepadanya, ya, Yesus anak Daud, tolong aku. Jadi begitu dipanggil dia, apa yang kau inginkan yang aku lakukan kepadamu? Ya, dia bertanya, apa yang kau kehendaki? Supaya aku dapat melihat. Dan saat itu Tuhan Yesus katakan, sekarang juga engkau melihat. Karena keinginannya, perkataannya, dia bisa melihat. Saat itu juga dia dapat melihat. Bayangkan dari buta bisa melihat. Kalau tadi dari yang bisa melihat menjadi buta. Ini atas dasar kuasa perkataan. Dan yang berikutnya, saudara, di dalam yang ke-6 adalah orang hidup bisa mati. Sekali lagi, orang hidup bisa mati. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11, di mana Ananias dan Safira mati karena perkataan daripada Petrus. Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Lihat, karena engkau mendustai Roh Kudus, engkau akan mati. Dan saat itu juga, yaitu Ananias mati. Selang 3 jam kemudian datang istrinya, apakah benar engkau jual harga tanah segini? Betul, Petrus, kata istrinya, yaitu Safira. Jangan kau membohongi.
Kalau engkau membohongi, kau akan mati. Dan saat itu juga Safira juga ikut mati. Lihat dahsyatnya kuasa perkataan yang hidup bisa menjadi mati karena kuasa perkataan yang keluar dari orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan firman Yahweh yang hidup dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh adalah orang yang direndahkan menjadi berhasil. Orang yang direndahkan menjadi orang berhasil. Kejadian pasal 45 ayat 3-9. Kita ingat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku bermimpi, aku menjadi seorang pemimpin." Saudara-saudaranya berkata, "Emang kamu siapa?" Saudara-saudaranya membuang Yusuf ke sumur dan juga menjual dia menjadi pembantu ke Mesir. Tapi tahukah saudara, perkataan Yusuf itu menjadi kenyataan, betul-betul dia menjadi seorang pemimpin, dan ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, saudara-saudaranya datang, yaitu bersembah sujud kepada Yusuf, dan mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Saudara lihat betapa luar biasa bahwa orang yang direndahkan menjadi orang berhasil. Bagaimana dimulai dari perkataan. Yusuf berkata, "Satu saat aku menjadi pemimpin dan kamu akan menyembah kepadaku," dan itu menjadi kenyataan. Jadi akhir-akhir ini apa yang sedang kau katakan? Apakah lebih banyak kau memperkatakan penyakit, memperkatakan kesulitan, memperkatakan kekurangan orang lain? Tunggu tanggal mainnya itu akan terjadi kepadamu. Maka seharusnya kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, kalau ada firman di hatimu, karena apa yang keluar dari mulut itu berasal daripada hati, maka kalau firman di hatimu yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang membangun imanmu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku percaya pasti aku jadi pemenang. Aku percaya pasti aku sehat. Aku percaya pasti aku kuat karena ada kuasa Yahweh bekerja dalam diriku. Dan jika engkau terus memperkatakan itu, sebenarnya engkau sedang mematahkan pekerjaan iblis dan itu akan terjadi kepadamu. Dan yang terakhir, saudaraku, yang 8, tembok Yeriko runtuh. Secara akal pikiran itu tidak mungkin. Tembok Yeriko yang tebal, yang tinggi, Yahweh katakan kepada Yosua, kelilingi tembok Yeriko ini hari pertama sampai hari ke-6, yaitu sekali dalam sehari. Tapi hari ke-7, yaitu kelilingi 7 kali. Dan pada hitungan saudaraku, jadi tembok Yeriko itu dikelilingin selama 13 kali. Pada hitungan ke-13 kali, mereka berkata, runtuh demi nama Yahweh, runtuh tembok Yeriko. Dan saat itu tembok Yeriko yang begitu tinggi tebal runtuh karena ada kuasa perkataan. Saat ini, tembok-tembok apa yang menghalangi hidupmu? Masalah penyakitkah? Masalah yang kekurangan uangkah? Masalah usahakah? Masalah studi? Jangan jika engkau usahamu sedang sulit, engkau hanya tiap hari berkata, "Aduh sulit usahaku, aduh susah sekarang." Selalu bahasamu hanya susah, kayaknya nggak mungkin. Maka jika itu yang keluar dari mulutmu setiap hari, pasti itu yang akan terjadi kepadamu. Maka mulai saat ini, robahlah, ya, di dalam nanti tembok Yeriko runtuh tadi, Yosua pasal 6 ayat 15 sampai 17 dan ayat 20. Jadi robahlah mulai berkata-kata. Jika engkau anak Tuhan, anak daripada Tuhan Yesus, perkatakanlah apa yang menurut engkau, apa yang benar menurut firman Yahweh itu perkatakan. Sekalipun tubuhmu sakit, engkau berkata, "Aku sudah sembuh, aku sudah sembuh." Sekalipun engkau dalam kesulitan,
Engkau berkata, aku percaya Bapa menyediakan berkat bagiku. Di saat engkau menghadapi jalan buntu, engkau berkata jalan buntu tapi roba. Aku percaya Yahweh pasti buka jalan kepadaku. Di saat tidak ada jalan, dia buka jalan. Ingat ketika bangsa Israel menghadapi laut, mereka dibelah laut itu oleh kuasa perkataan daripada Yahweh itu. Jadi pada saat ini, kalau benar-benar engkau hidup dalam Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam dirimu, ada firman Yahweh dalam dirimu, apa yang kau katakan itu akan terjadi. Maka jika hatimu yang ada adalah kekecewaan, kepahitan, dan selalu membicarakan kekecewaan, kepahitan, engkau pasti menuai hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Oleh karena itu, jagalah perkataanmu setiap hari dalam situasi zaman sekarang ini yang semakin hari semakin mengerikan. Perkatakan, aku percaya tangan Yahweh menopang aku, tangan Yahweh melindungi aku, tangan Yahweh membentengi hidupku. Apapun yang terjadi, aku pasti menang. Demikian firman Yahweh, saudaraku. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau memberikan otoritas kepada kami, sebab kami sudah ditebus oleh darah daripada Yesus Hamasiah, dan kami sudah dikuduskan sehingga hidup kami menjadi baru dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang kami katakan itu yang akan terjadi bagi kami. Engkau tolong bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya belajar berkata-kata dengan hal yang benar, hal yang kudus, maka itu akan terjadi di dalam hidupnya. Ampuni kalau selama ini sering memperkatakan hal yang tidak baik, Engkau robah hati mereka, sehingga keluar kata-kata yang baik dari mulutnya, memperkatakan kebenaran firman Yahweh, otoritas daripada Yahweh itu. Kami percaya Bapa, saat ini orang yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang tidak ada jalan dibuka jalan, yang kurang cerdas diberikan kecerdasan, karena otoritas-Mu sedang bekerja bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.